Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Lemangsasu dengan NIM L0112310111. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik isolasi DNA, metode PCR, dan rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan Mega12 dan iTool. Analisis molekuler merupakan dasar dalam bidang biologi modern yang digunakan dalam identifikasi organisme, menganalisis kekerabatan atau filogenetik, dan studi evolusi dan biodiversitas. Tahap utamanya yaitu isolasi DNA, amplifikasi DNA, dan analisis filogenetik. Isolasi DNA merupakan langkah awal yang sangat penting dalam analisis molekuler. Tujuan utama dari isolasi DNA adalah untuk memperoleh DNA yang murni dan utuh dari suatu organisme, baik yang berasal dari jaringan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, maupun sampel lingkungan. DNA yang dihasilkan harus memiliki kualitas dan kuantitas yang baik agar dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya seperti PCR dan sequencing. Prinsip dasar isolasi DNA meliputi lisis sel atau penghancuran dinding dan membran sel untuk melepaskan DNA dari inti sel. Selanjutnya, denaturasi protein, di mana protein dan komponen seluler lain dihilangkan menggunakan enzim atau larutan kimia tertentu. DNA kemudian dipisahkan dari larutan dan dimurnikan melalui proses presipitasi menggunakan alkohol seperti etanol atau isopropanol. Hasil akhirnya berupa DNA yang dapat disimpan dan dianalisis lebih lanjut. Beberapa metode isolasi DNA yang umum digunakan antara lain metode CTAB, metode phenolchloroform, dan penggunaan kit isolasi DNA komersial. Metode CTAB banyak digunakan pada sampel tumbuhan karena lebih efektif menghilangkan polisakarida dan senyawa fenolik. Metode phenolchloroform menghasilkan DNA dan memurnikan dengan kemurnian tinggi, tetapi melibatkan bahan kimia berbahaya, sementara kit komersial lebih praktis dan cepat, meskipun biaya relatif lebih mahal. Setelah proses isolasi, DNA yang diperoleh perlu diuji kualitas dan kuantitasnya. Kualitas DNA biasanya diamati menggunakan elektroforesis gel agarosa. DNA yang baik akan tampak sebagai pita yang jelas dan tidak terdegradasi. Jika DNA terfragmentasi, pita akan terlihat menyebar atau smear. Kuantitas dan kemurnian DNA dapat diukur menggunakan spektrofotometer seperti nanodrop. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer. Rasio absorbansi A260 A280 sekitar 1,8 menunjukkan DNA yang relatif murni dan bebas dari kontaminasi protein. DNA dengan kualitas yang baik sangat menentukan keberhasilan PCR. PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik molekuler yang digunakan untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu secara in vitro. Teknik ini memungkinkan satu fragmen DNA diperbanyak menjadi jutaan kopi dalam waktu yang singkat. PCR sangat penting dalam berbagai bidang seperti diagnostik, forensik, identifikasi spesies, dan analisis filogenetik. Reaksi PCR membutuhkan beberapa komponen utama, yaitu DNA cetakan, primer forward
dan reversi yang spesifik terhadap target DNA, enzim DNA polimerase DNTP sebagai bahan pembentuk DNA baru, serta larutan buffer untuk menjaga kondisi reaksi tetap optimal. Proses PCR terdiri atas 3 tahapan utama yang berlangsung secara berulang dalam satu siklus. Tahap denaturasi bertujuan untuk memisahkan untaian ganda DNA menjadi 2 untaian tunggal. Tahap annealing memungkinkan primer menempel pada sekuens target DNA. Tahap elongasi adalah proses pemanjangan DNA oleh DNA polimerase. Siklus ini biasanya diulang sebanyak 25-35 kali untuk memperoleh jumlah DNA yang cukup banyak. Keberhasilan PCR biasanya dikonfirmasi melalui elektroforesis gel agarosa. Fragmen DNA hasil PCR akan bermigrasi sesuai ukurannya ketika diberi arus listrik. Pita DNA yang muncul pada posisi tertentu menunjukkan bahwa amplifikasi DNA target telah berhasil. Ukuran pita dapat dibandingkan dengan DNA marker untuk memastikan panjang fragmen yang dihasilkan sesuai dengan target yang diinginkan. Analisis filogenetik bertujuan untuk mengetahui hubungan kekerabatan evolusioner antar organisme berdasarkan data genetik. Dalam studi molekuler, sekuens DNA dan RNA digunakan sebagai dasar perbandingan karena lebih objektif dan stabil dibandingkan karakter morfologi. Hasil analisis filogenetik biasanya disajikan dalam bentuk pohon filogenetik. Pohon ini menggambarkan evolusi antar spesies, di mana organisme yang memiliki kesamaan genetik yang tinggi akan berada pada cabang yang berdekatan. Not pada pohon menunjukkan nenek moyang bersama dari organisme yang bercabang. Mega 12 merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan untuk analisis evolusi molekuler. Program ini menyediakan fitur lengkap untuk melakukan penyelarasan sekuens, perhitungan jarak, serta rekonstruksi pohon filogenetik dengan berbagai metode. Proses analisis di Mega dimulai dengan memasukkan data sekuens DNA hasil sequencing. Selanjutnya dilakukan alignment untuk menyelaraskan sekuens sehingga posisi nukleotida dapat dibandingkan secara akurat. Setelah itu, dipilih model evolusi yang sesuai sebelum pohon filogenetik direkonstruksi. Analisis bootstrap dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan setiap cabang pada pohon. iTool adalah platform berbasis web yang digunakan untuk memvisualisasikan dan mengedit pohon filogenetik secara interaktif. File pohon hasil analisis dari Mega dapat diunggah ke iTool dalam format NewChik. Keunggulan iTool terletak pada kemampuannya untuk menambahkan informasi tambahan seperti warna cabang, label spesies, simbol, dan metadata lainnya. Hasil ini membuat pohon filogenetik menjadi lebih informatif dan menarik, terutama untuk keperluan presentasi dan publikasi ilmiah. Kesimpulannya, teknik isolasi DNA, PCR, dan analisis filogenetik merupakan rangkaian metode yang saling berkaitan dalam studi biologi molekuler. Isolasi DNA yang baik akan menentukan keberhasilan PCR, sedangkan PCR menyediakan data genetik yang diperlukan untuk analisis filogenetik. Penggunaan perangkat lunak Mega 12 dan iTool memungkinkan analisis dan visualisasi hubungan kekerabatan evolusioner secara akurat dan profesional. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.